Assalamualaikum pemirsa, sengketa atas Pulau Panjang Lipan, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek yang disengketakan oleh Provinsi Nanggur Acu Darussalam dan Sumatera Utara akhirnya diakhiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ya, dalam keputusan Mendagri nomor 300.2 strip 2138 strip garing 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau yang terbit pada 25 April 2025 yang lalu, keempat pulau kecil di Samudra India itu masuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ia mengatakan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi, melainkan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif dan legal. Eskap pengalian 4 pulau itu memecah belah Aceh dan Sumut. Apa iya ya? SK ini bisa memecah 2 pulau itu. Nah, apakah ini soal isu potensi minyak dan gas di pulau tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahasnya dengan Bung Erwin Permana. Assalamualaikum Bung Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Iya, ini kasus 4 pulau gitu ya, Fantastic Four Island. 4 pulau ini ya ada gonjang-ganjing gitu ya. Kemudian ada keputusan dari pemerintah. Nah, apakah keputusan ini membawa dampak yang positif atau gimana ke depannya, Bung Erwin? Ya, eh, dalam setiap gonjang-ganjing itu pasti ada sisi-sisi negatifnya sebetulnya. Lebih dominan sisi negatifnya. Jadi ketika di awal muncul persoalan berkaitan dengan sengketa pulau ini, yang mestinya tidak harus muncul, sebab bagaimanapun sengketa ini kan terjadi di antara dua provinsi yang saling bertetanggaan. Ya, itu sebetulnya masih bagian dari wilayah Indonesia juga. Ya, mestinya kalau memang berkaitan dengan pengelolaan itu untuk kesejahteraan masyarakat, ya nggak perlu ada sengketa jika ujung-ujungnya adalah keadilan. Jika ujung-ujungnya adalah distribusi kekayaan secara merata. Tapi kalau tidak ada yang namanya distribusi kekayaan, maka yang muncul pasti adalah ketidakadilan dan yang diawali dengan kecurigaan gitu. Ya, kita lihat ketika terjadi sengketa kepulauan ini, tiba-tiba kemudian ada klaim dari Sumatera Utara bahwa 4 pulau itu masuk ke wilayah Sumatera Utara gitu. Yang bisa jadi secara culture masyarakatnya sebelumnya memang masuk ke wilayah Nangro, Aceh, Darussalam gitu ya. Terus kemudian berkaitan dengan administratif masyarakatnya selama ini memang terbiasa berinteraksi dengan eh, Nangro Aceh Darussalam ketika kemudian diklaim oleh Sumatera Utara ini nanti akan ada perbedaan culture terus kemudian administratif belum lagi isu berkaitan dengan 4 pulau itu ternyata kemudian mengandung kekayaan alam mengandung gas ya potensi kekayaan alam yang luar biasa. Nah, jika berkaitan dengan potensi kekayaan alam itu artinya kan ada profit yang mestinya itu didistribusikan secara merata untuk kedua provinsi itu. Mudah-mudahan bisa kebagian untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu. Nah, ketika kemudian pada akhirnya diputuskan kepada wilayah wilayah pulau ini masuk kepada Sumatera Utara, ya pada akhirnya tentu kita bisa pahami masyarakat Aceh tentu akhirnya akan menolak. Ya, kenapa? Karena ya mereka kehilangan potensi kesejahteraan yang harusnya mereka bisa nikmati. Gitu. Ini kan setelah dimasukkan ke Sumatera Utara, barangkali mungkin nanti berpikir lebih mudah untuk dimasuki oleh investor misalnya ya oleh investor asing, atau investor dari Cina, atau investor dari mana gitu, sehingga kemudian lebih mudah untuk dimasuki. Kalau masuk ke Aceh ya mungkin pikirannya karena masyarakat Aceh, misalnya mereka kental dengan syariat Islam misalnya, terus kemudian ada resistensi dari masyarakatnya untuk menolak investasi asing untuk melakukan privatisasi terhadap kekayaan alam, sehingga ketika masuk kepada wilayah Aceh tentu nanti jika dimasukkan ke Aceh tentu nanti yang akan ada adalah resistensi ya terhadap setiap bentuk investasi, entah itu investasi swasta atau investasi asing jika memang di sana ada potensi kekayaan alam, maka lebih mudah ini dieksplorasi secara politik kita bisa baca demikian. Ini lebih mudah dieksplorasi jika dimasukkan ke wilayah
Sumatera Utara saja gitu ya. Memang secara culture masyarakatnya masih kecil kemungkinan mereka untuk menolak investasi asing gitu. Jadi demikian, Bung Nanang. Iya, jadi ada beranggapan bahwa pengalihan ini semata demi kepentingan administratif. Tapi juga ada mengatakan ini ada motif ekonomi politik yang tersembunyi. Karena di situ ada potensi migas, ya, potensi sumber daya alam yang cukup bisa diandalkan begitu. Nah, bagaimana tanggapan Bung Erwin terkait hal ini? Dan tentu saja kita nggak ingin slow, pelan-pelan, kemudian terjadi penjajahan, pelan-pelan ada Raja Ampat kedua di situ, jangan sampai. Nah, gimana, Bung? Iya, ya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa selain memang urusan administratif di mana masyarakat selama ini memang terbiasa urusannya misalnya secara administratif urusan entah urusan KK, urusan KTP, urusan pernikahan apapun itu, urusan pertanahan itu urusannya ke Aceh tiba-tiba nanti akan ada pengalihan kepada Pemprov Sumatera Utara entah masuk nanti kepada pencatatan sipil kecamatan atau wilayah tingkat dua yang mana itu kan nanti proses administratif lagi akan ada semacam shock ya culture lagi bagi masyarakat itu baru secara administratif belum lagi secara budaya mereka ya belum lagi secara faktor-faktor yang lain lah ya termasuk juga aspek tadi aspek berkaitan dengan migas itu gitu bahwa di 4 pulau itu terkandung kekayaan migas yang luar biasa ya sehingga dilihat ini akan sangat merugikan ya bagi masyarakat Aceh dan menguntungkan bagi masyarakat Sumatera Utara. Kenapa kemudian dimasukkan ke Sumatera Utara? Ya karena memang lebih mudah untuk dikerjakan, lebih mudah untuk dieksekusi gitu, Bung Nanang. Mungkin demikian, Bung Nanang. Iya, baik. Lantas ini bagaimana eh, kita menjaga kedaulatan, kedaulatan negara kita ini ya? Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa perpecahan itu biasanya diawali dari sumber daya alam yang melimpah. Ya, gerakan separatis itu biasanya diawali dari sebuah daerah yang sumber daya alamnya melimpah, kayak di Papua. Ini gimana, Bu? Iya, kita memang agak dilema, malah kontradik, saya katakan. Kenapa? Karena kita ini wilayah kaya, yang harusnya bisa kita nikmati secara bersama, malah seperti miskin bersama kita kita ini. Karena harusnya kekayaan alam bersama itu jika kita kelola secara bersama, kita distribusikan kepada semuanya, ya tentu kita akan sejahtera bersama. Masalahnya kekayaan alam yang banyak itu tidak distribusikan secara merata kepada semua orang. Sehingga yang terjadi adalah distribusi kekayaan alam itu dikuasai oleh segelintir orang. Sehingga yang ada adalah segelintir orang itu kemudian menjadi menumpuk-numpuk kekayaan alamnya, kekayaan yang mereka miliki ya menjadi sedemikian rakus, jadilah bumi yang kaya ini nggak cukup untuk memenuhi semua orang akhirnya bumi yang kaya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bahkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia ya begitulah mestinya bumi ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan semua manusia tapi bumi itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan satu orang yang rakus gitu. Jadi jika ada orang yang rakus, walaupun hanya satu orang saja, maka bumi nggak akan pernah cukup untuk satu orang yang rakus. Kenapa ya kan? Itulah manusia. Setelah punya satu gunung, dia pingin gunung yang kedua. Setelah gunung kedua, gunung ketiga, lama-lama dia pingin menjadi penguasa tunggal atas bumi ini gitu. Nah begitulah di Indonesia sekarang ini, ya kan alam yang melimpah itu tidak dinikmati secara merata oleh semuanya, tapi dinikmati oleh segelintir orang saja. Sebetulnya kasus serupa selain dari yang terjadi di Sumatera Utara dan juga Aceh ini sebetulnya kan juga terjadi di daerah-daerah yang lain ya terjadi konflik-konflik antar wilayah, terjadi konflik-konflik antar daerah tingkat dua, antar kabupaten, terutama ketika potensi daerah margin daerah perbatasan itu kemudian mengandung kekayaan entah itu batu bara, entah itu migas dan kekayaan lainnya, maka memunculkan terjadi konflik gitu. Nah, harusnya hal yang semacam ini kita kembalikan kepada kalau kita bicara poin idealnya, mesti kekayaan alam itu dikelola oleh negara ya dikelola oleh negara nggak boleh diprivatisasi negara yang mengelola itu ya mestinya ya pemerintah pusat yang mengelola itu gitu jika kita kembalikan kepada paradigma
misalnya pengelolaan kekayaan alam menurut perspektif Islam, maka dilarang yang namanya kekayaan alam itu dikelola oleh individu. Ya, tapi dikelola oleh negara, manfaatnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Al-mu'minun syuraka fi salasin. Kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal, alma, wakala, wanar gitu. Jadi nggak boleh dalam tiga hal itu, tiga jenis kekayaan itu kemudian diprivatisasi, nggak boleh. Negara mengelola, hanya mengelola saja, negara tidak boleh menikmati, tapi hasilnya kemudian didistribusikan secara merata kepada semua masyarakat, ya, didistribusikan secara merata kepada semuanya, bukan kepada satu dua gelintir orang saja gitu. Nah, inilah kalau kita bicara ideal nggak akan terjadi konflik jika setiap kekayaan alam apapun bentuknya, jika itu karakternya seperti tiga hal ini, alma, wal kala, itu dikelola oleh negara, maka nggak mesti ada konflik gitu. Nggak perlu ada konflik. Ya kenapa? Memang nggak akan ada celah bagi swasta untuk masuk mengelola kekayaan alam itu. Yang memungkinkan nanti terjadi ya sebutlah misalnya kong kali kong dengan penguasa daerah. Ya karena semuanya dikuasai oleh pusat dan pusat pun mengelola untuk kepentingan masyarakat, maka dimanapun posisinya, di perbatasan provinsi manapun, di perbatasan kabupaten manapun, jika itu sifatnya adalah alma wal kala wanar, ya maka nggak perlu ada sengketa. Kenapa? Karena pasti nanti akan didistribusikan kepada semuanya. Semua orang kebagian secara adil. Masyarakatnya, ya tokoh adatnya, tokoh agama semuanya lah distribusikan. Dalam bentuk apa ya? Macam-macam. Ya fasum, fasilitas umum misalnya. Fasilitas publik, layanan publik ya seperti sekolah, pendidikan, rumah sakit, termasuk jalanan, termasuk pasar, termasuk jembatan dan segala macam. Jadi memang saat ini memang sangat tidak ideal karena paradigma pembangunannya adalah kapitalistik, sehingga sistem kapitalis ini memberikan celah kepada swasta untuk mengelola kekayaan alam itu. Dari mana swasta masuk? Ya memang melalui tangan-tangan kekuasaan, melalui tangan-tangan gubernur, ya, tangan-tangan bupati untuk mengelola kekayaan alam yang harusnya dimiliki oleh semua orang. Jadi berawal dari paradigma yang salah, maka kehilirnya sana itu kita menanggung berbagai macam derita gitu. Demikian, Bung. Iya, luar biasa. Baik, terima kasih Bung Erwin atas pemaparannya. Tentu saja kita berharap ya ke depannya pengelolaan terhadap sumber daya alam juga administrasi kota ini ke depannya juga lebih baik, lebih fair dan menutup celah ya, menutup celah masuknya kekuatan-kekuatan asing ke sana yang akan memecah belah negeri ini dan menjajah dengan penjajahan ya di segala bidang gitu. Baik, terima kasih Bung Erwin atas pemaparannya. Semoga Bung Erwin sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa dalam kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.